Assalamualaikum, halo semua. Saya Siti Umiana beserta Madam Bimba. Di sini saya akan menjawab tugas ke-17. Pertanyaan terkait tentang kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Oke, kegiatan bermain baca-bacaan ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Nah, permainan yang dilakukan yaitu permainan bertahapan. Maksudnya bertahap dan ada kurikulumnya. Nah, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan ini. Nah, kegiatan yang termasuk adalah memastikan suasana kelas yang nyaman, bermain hal-hal yang berhubungan dengan minat baca dan minat belajar, juga melakukan evaluasi apakah sang anak sudah senang bermain sambil belajar selama berproses membimbakan berlangsung atau belum. Nah, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan ini? Oke, tujuan bermain pada kegiatan bermain baca-bacaan ini adalah agar anak tidak merasa bosan atau merasa terbebani dalam belajar, tidak merasa terpaksa dan tidak merasa dituntut untuk paham hari itu juga. Nah, kapan kegiatan bermain baca-bacaan ini dilakukan oleh motivator? Nah, kegiatan bermain baca-bacaan ini dilakukan oleh motivator setelah membaca dan sebelum belajar. Nah, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan ini menjadi kegiatan paling utama yang dilakukan oleh motivator khususnya di Bimba ini? Nah, karena supaya sang anak tetap semangat dalam belajar. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi apakah sang anak sudah senang bermain sambil belajar selama proses membimbakan berlangsung atau belum. Nah, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan ini bersama anak? Caranya yaitu pastikan terlebih dahulu suasana kelas yang nyaman dan aman. Setelah itu, mulai bermain hal-hal yang berhubungan dengan mengembangkan minat belajar dan minat baca sang anak. Adapun dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan ini. Nah, dampaknya yaitu anak akan cepat merasa bosan, merasa lelah, dan merasa tidak semangat dalam belajar dan akan terus merasa terbebani dalam hal pembelajaran. Nah, adapun poin kedua, poin B, pertanyaan mengenai teori jam bandul. Nah, apa sih jam bandul itu? Jam bandul itu adalah mengenai teori jam akan diberikan contohnya. Teori bandul ini merupakan bagian dari variation skill, di mana kegiatan utama yang menjadi prioritasnya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Contohnya, mengeja huruf ma dengan variation skill dengan lagu yang ada di Bimba atau selanjutnya. Nah, tujuan penerapan jam bandul ini adalah akan terciptanya suasana fun learning dalam kegiatan pembelajaran. Nah, maka suasana pembelajaran akan membuat anak semakin semangat. Nah, motivator ini menerapkan teori jam bandul saat sedang di dalam suasana pembelajaran bersama anak-anak. Nah, bagaimana sih cara menerapkan teori jam bandul ini? Caranya yaitu mengajak anak bermain baca-bacaan bersama dengan cara menyenangkan atau sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak dari masing-masing anak. Mengajak dan membimbing anak melakukan kegiatan bermain baca-bacaan atau melakukan selingan, dan pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar ini prioritas utama adalah bermain baca-bacaan. Hal yang wajib dan harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar itu, motivator mengarahkan sang anak berperan aktif selama 5 menit sekali dan evaluasi efeksi selama setiap saat, juga evaluasi kognitif selama 10 menit sekali. Nah, bagaimana sih jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul ini? Nah, maka di dalam kelas tidak akan terciptanya suasana fun learning atau menyenangkan, maka akan membuat si anak semakin cepat merasa bosan atau tidak
merasa merasa terbebani. Nah, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori ini? Dampaknya anak akan cepat merasa bosan dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.